kolentrang sila pae nundutan orai bungka laut di pandeli. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia bersama Laras Tahira yang akan nemenin kamu beberapa saat ke depan, teman-teman. Dan tentunya seperti yang kamu lihat, Laras masih ada di podcast Outside edisi lagi ada di Saung Babah Jati di daerah Purwakarta, Cibungur. Dan masih terlihat juga di sini cemilan-cemilan yang kayaknya nggak sabar banget pengen aku tambahin nasi gitu ya di sate marangginya. Dan tentunya mau ingetin dulu nih, kalau mau nonton podcast ini tuh nggak cuma ada di satu platform doang loh. Kamu bisa nontonin selain di Instagram, kamu bisa nonton di Twitter, di Facebook, terus di YouTube, di website Partai Perindo, semuanya di @partaiperindo. Terus kamu juga bisa nontonin di Sindo News, di inews.id, dan di Okezone ya. Dan tentunya Laras nih masih membicarakan mengenai melestarikan budaya Kasundaan melalui eksistensi paguyuban. Sudah ada salah satu anggota dari Baraya Sunda, Abah Udin. Ya. Sampurasun. Rampes. Itu dia ya. Enak nih kalau di di Sunda itu kayak orang-orangnya tuh halus gitu loh, kayak ngomong tuh pelan-pelan gitu ya. Kecuali kalau lagi marah. Kalau lagi marah beda biasanya gitu. Abah Udin sudah gabung sama Baraya Sunda berapa lama? Alhamdulillah saya udah bergabung dengan paguyuban Baraya Sunda Purwacisuka itu sekitar 4 tahun. 4 tahun? Jadi mulai berdirinya Baraya Sunda, saya alhamdulillah tertarik. Dari awal dong Abah ya? Dengan paguyuban ini. Gimana ceritanya tuh awalnya bisa, nih sama teman-teman kita ini deh melestarikan budaya Sunda nih? Udah jarang soalnya kan? Ya betul, karena kita di sini dengan tujuan kita paguyuban yaitu melestarikan dan mengingatkan kembali itu yang namanya kaulinan budak baheula atau permainan zaman dulu ya, yang mana sekarang kan udah sangat jarang terlihat sekali. Kita ingin gitu ya, kaum yang milenial, yang generasi sekarang ini kan tidak mengenal dengan adanya salah satu contoh dengan adanya main egrang. Setuju. Ya, main lompat tali, ya kan, main dakuan atau apa ya namanya ya. Terus masih banyak juga. Ya, ada panggal, gangsing lah ya. Gitu, lereng, ya macem-macem lah. Dulu tuh main-mainan yang kayak gitu, saya juga kan besarnya di Bandung ya. Jadi kebudayaan Sundanya kental banget. Biasa tuh ngabuburit, sambil ngabuburit tuh kita main biasanya. Betul. Ya. Sekarang ngabuburit orang nge-gym, apalagi nge-gym, main gadget. Ya. Kalau nggak biasanya kalau saya ini ngupasin kuaci. Batal dong puasanya. Ngabuburit. Bentar lagi juga puasa kan, jadi pasti yang kayak gitu tuh lagi gencar-gencarnya lagi nih kalau di sini kayaknya mungkin ya. Betul. Apa nih kegiatan? Jadi pengen tahu nih saya, kegiatan Baraya Sunda nanti mau masuk ke bulan puasa ngapain aja, Bah? Ya paling kita kumpul silaturahmi dan ada yang namanya sambil kumpul kita ada pentas sedikit-sedikit lah, misalnya ada main egrang gitu kan, ada main lompat tali ya kan, terus ada yang namanya gangsing atau panggal ya, disebut panggal gitu. Jadi ya masyarakat luas juga atau orang-orang tua kita dulu ngelihat gitu ya, jadi flashback ke belakang. Oh saya juga pernah ngalamin kayak gitu. Jadi ikut berbaur gitu. Apalagi zaman Abah ya dulu ya? Ya. Wah lebih ini lagi pasti kalau zaman dulu lebih beragam lagi tuh. Lebih beragam lagi, lebih banyak lagi permainan atau kaulinan orang lembur zaman baheula. Lembur tuh orang desa gitu ya? Lembur itu kampung. Ya, lembur itu kampung. Betul. Iya. Jadi saya juga jadi flashback nih dulu ngapain aja sama tetangga biasanya mainnya. Betul. Kalau sekarang kan mainnya kalau sama teman-teman yang agak jauh ya jaraknya ya. Mungkin Jakarta Bandung juga bisa tuh. Kalau dulu tuh tinggal nyamper ke tetangga gitu buat main gitu. Nah, tapi peranan dari si paguyubannya ini sendiri untuk masyarakat sekitar tuh apa nih yang dibikin sama teman-teman, Abah? Maksudnya yang dibikin apa nih? Acara-acara yang menjadikan kebudayaan Sunda itu bisa tetap eksis di masyarakat gitu. Ya, kita sama teman-teman dan anggota yang lainnya bersinergi dengan paguyuban yang lain juga. Oh gitu. Betul. Salah satu contoh kita kemarin ada namanya kolaborasi, ya. Kolaborasi di salah satu paguyuban untuk
melestarikan kebudayaan, tidak hanya paguyuban kita aja, permainan atau kaulinan orang lembur, kita juga ada yang namanya dari paguyuban yang lain, misal paguyuban Bedo Karawang gitu. Apa itu? Dan lain-lain. Ya, kita melestarikan, jadi mengenalkan lagi, bahwa Karawang itu punya ciri khas tersendiri. Nah, adapun kalau permainan barudak baheula itu mungkin di lain daerah itu ada, cuma mungkin nama aja dan tempat yang membedakan. Terus ya. main bareng. Nah, gitu, betul. Seru banget. Tapi itu kan beberapa kegiatan gitu ya, kegiatan yang selalu dilakukan oleh Baraya Sunda ini gitu. Kalau program-programnya sudah tersusun, apa-apa aja sih program yang dilakuin sama Baraya Sunda ini? Kalau program sih kita hanya mengenalkan dan mengingatkan kembali flashback ke belakang. Terus kita juga ada yang namanya mungkin ada silaturahmi kalau di bulan Ramadan gitu ya. Ada yang namanya kita buka bersama dan menyantuni anak-anak yatim kayak gitulah ya. Itu yang gitu, yang selalu dilakukan gitu ya. Nah, kalau sekarang ini yang lagi difokusin apa nih, Bah? Yang lagi difokusin kita ke kaulinan. Barudak baheula. Iya. Itu aja dulu Bu yang kita itu. Iya sih. Karena jelas-jelas sekarang tuh nggak udah jarang kita termakan oleh gadget. Gadget banget. Gadget betul. Banget. Iya. Cuman saya penasaran nih sama teman-teman Baraya Sunda ini, kalau dari tadi pagi kita di sini terus ngeliat tuh solid banget, Bah. Solid banget loh mereka itu. Apa sih rahasianya supaya pada solid kayak gini? Masalahnya kan ini juga bukan hal yang biasa-biasa aja ya, teman-teman ya. Ini adalah hal yang maksudnya nggak asal kita ngelakuin terus bisa, tapi ini tuh ada ilmunya, ada background story-nya, ada history-nya gitu. Apa yang membuat semua ini pada solid sih, Bah? Kita kembalikan lagi ke dari pribadi masing-masing ya. Kita di sini udah menjadi satu keluarga karena kita sama-sama memiliki dan sama-sama satu tujuan untuk melestarikan kaulinan orang lembur itu sendiri, gitu. Jadi kita bisa terlihat solid apabila masing-masing anggota itu punya satu tujuan, gitu. Jadi nyamain visi misi dulu. Kalau udah sama, mau jalan kemana juga tetap bisa bareng-bareng. Gitu. Solid silaturahminya. Betul. Nah, jadi memang kalau tadi Laras lihat ya, di sini tuh emang jarang banget yang pegang gadget, kecuali memang mau foto bareng, foto karena mereka lagi sama-sama di sini gitu. Sisanya tuh nggak ada yang main gadget loh, semuanya tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang ada di sini, entah itu mungkin main alat musik atau joget-joget tadi ibu-ibunya. Terus tuh ada yang lagi main lompat tali juga sekarang. Iya, betul. Saya jadi pengen deh. Abis itu saya main deh. Biasanya saya yang bendera, Bah. Oh iya. Bendera di atas gitu. Terus tapi kan budaya digital juga nggak bisa di apa ya istilahnya ya, nggak bisa dihindarin lah gitu kan. Iya. Tetap gitu. Tapi Baraya Sunda ini tetap memanfaatkan aset digital itu juga nggak? Itu pasti. Karena di era digital ini untuk mengenalkan kaulinan budak itu sendiri kita perlu namanya media sosial, teknologi dan sebagainya. Maka dari itu kita sangat membutuhkan sekali yang namanya teknologi. Kita tidak terpaku dengan alat tradisional itu sendiri, tapi memanfaatkan teknologi yang ada semaksimal mungkin. Mungkin itu. Bagus. Karena emang kebanyakan kan, tapi no offense ya, kebanyakan kan memang yang generasi di atas itu tabu gitu. Jadi mereka nggak mau nih ada sangkut pautnya dengan digitalisasi yang sekarang lagi merebak di mana-mana. Tapi Baraya Sunda ini berarti open minded banget nih. Betul. Ini berarti orang tua yang open minded, anaknya mau main sampai jam berapa juga dibolehin ya, Mbak ya? Oh itu enggak ya? Oh ya enggak kalau itu. Kita tetap ada batasan kalau itu. Jam 8 harus sudah ada di rumah gitu. Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Nah terakhir deh Bah, pesan-pesan nih buat generasi milenial dan juga Gen Z. Nggak cuma untuk kebudayaan Sunda aja ya, tapi banyak sekali keberagaman budaya di Indonesia ini. Apa nih yang mau Abah sampaikan? Ya, mungkin ke generasi milenial atau yang generasi Z lah. Ya, generasi sekarang. Cintailah budaya negeri kita. Karena kita Indonesia banyak sekali budaya dan alat permainan zaman dahulu yang harus dikembangkan. Maka dari itu, yuk kaum milenial kita kembangkan permainan zaman dahulu yang nenek moyang kita kembangkan udah dari zaman dulu. Mungkin itu aja pesan-pesannya.
Nanti Laras mau ikutan main juga sama Korea Sunda. Mau main lompat tali. Nah, ini tentunya berkaitan dengan Partai Perindo ya. Campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia relate dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Ngajakin kamu nih Partai Perindo nih untuk mengikuti konvensi rakyat atau program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Kalau mau daftar tinggal ketik aja www.konvensirakyat.com, bisa lihat nih di bawah layar ya. Dan buat kamu yang pengen gabung sebagai anggota Partai Perindo juga boleh langsung aja kamu masuk ke websitenya di www.partaiperindo.com atau download aplikasinya. Jangan lupa kamu scan barcode yang ada di layar. Oke. Terima kasih banyak hatur nuhun Abah Udin. Sama-sama. Udah ngobrol-ngobrol. Ya. Semoga sih memberikan banyak insight ya buat kamu teman-teman yang menyaksikan podcast Aksi Nyata ini. Dan tentunya terima kasih untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Laras Tahira, Abah Udin, kita pamit dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan.